Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ada orang nadar untuk berkurban, ya wajib. Atau dengan apa? Dengan menjadikan ja'al, ya dengan menentukan atau mengisyaratkan kepada hewan kurban. Ini hati-hati, kadang-kadang terjadi kepada kita. Ini adalah hewan kurbanku, jadi wajib itu. Kalau kita mengatakan ini adalah hewan kurbanku, jadi wajib. Itu siapa? Ya kalau lebih baiknya kalau ketika ditanya sama orang atau ingin memberitahu orang dengan adanya kambing yang akan dijadikan kurban tapi kurban sunnah, dia mengatakan ini ingin aku sembelih nanti di hari raya kurban sebagai kurban sunnahku. Ini tidak jadi wajib. Kalau tapi kamu mengatakan ini adalah hewan kurbanku, itu namanya apa? Isyarat menentukan akan jadikan kurban, jadi wajib. Loh, apa bedanya wajib dengan sunnah? Kalau wajib kamu sendiri nggak boleh makan, keluarga yang wajib kamu nafkahi nggak boleh makan. Berarti semuanya wajib sedekah fuqara wal masakin. Semuanya wajib disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Karena itu, ya ketika ditanya atau ketika ingin memberitahu, memberi kabar, jangan langsung menentukan. Kita katakan ini adalah kambing yang aku ingin sembelih di hari raya kurban sebagai kurban sunnahku. Nah, ini tidak jadi wajib. Paham ya? Itu adalah yang wajib. Kalau sunnah ain bagi orang yang muslim, kemudian mampu, ya kemudian mukallaf, balik dan berakal. Kalau anak kecil punya harta, boleh enggak diambil hartanya untuk dibelikan kambing untuk kurban? Enggak boleh. Kalau anak kecil, ya hartanya tidak boleh diambil untuk dikurbankan, untuk dijadikan dibelikan hewan kurban. Tapi kalau dari walinya membelikan kambing, diniatkan untuk anaknya yang masih kecil, boleh. Tapi dari harta siapa? Walinya, bukan dari harta anak tadi itu. Paham ya? Nah, kemudian balik dan berakal. Kemudian mampu itu maksudnya apa? Dia ada biaya hidup untuk hari raya dan sampai akhir ayamut tasyrik. Berarti mulai tanggal 10, 11, 12, 13 semuanya kebutuhannya ada. Kebutuhan sandang, papan, pangan ya. Itu semuanya ada. Kebutuhannya semuanya ada dalam 4 hari itu. Masih ada lebih. Lebihnya cukup enggak untuk beli hewan kurban? Cukup. Ya berarti sunnah ain bagi dia. Nah, sunnah ain bagi dia. Apalagi yang mampu. Ini bahaya kalau tidak berkurban bagi orang yang mampu. Kata Nabi SAW, "Man wajada sa'atan falam yudhahi, fala yagrub musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan musolaku, kata Nabi. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Dalam riwayat lain Man wajada sa'atan falam yudhahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki, ternyata dia tidak berkurban, maka mati sajalah ia mau seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasara. Artinya ada ancaman. Nah, karena itu yang mampu ya berkurban. Berkurbannya apa? Ya hewan ternak, ya onta, tidak ada onta di sini, ya sapi atau kambing, ya atau kambing kacangan atau kambing gibas. Itu yang boleh untuk jadikan hewan kurban. Apa boleh dengan ayam? Apa boleh dengan bebek? Ya, kalau seandainya dia tidak mampu, ada pendapat Abdullah bin Abbas. Malah dianjurkan bagi orang-orang yang tidak mampu berkurban dengan sapi ataupun kambing, kalau dia mampu dengan ayam untuk tetap berkurban dengan ayam ataupun dengan bebek atau semacamnya. Karena pendapat Abdullah bin Abbas boleh untuk berkurban dengan ayam. Tapi yang mampu ya jangan pakai ayam ya. Mampu dia untuk beli sapi, tuku pitik, ya ojo bakhil namanya ya. Itu adalah hewan kurban yang boleh untuk jadikan kurban. Kemudian yang paling penting yang perlu diketahui umur. Hati-hati, kalau hewan kurban itu ketika pingin sah, ya dilihat umurnya. Kalau onta umur 5 tahun, berlalu 5 tahun masuk ke 6. Onta ada di sini onta. Sapi, kalau sapi itu umur 2 tahun, tidak melihat poel atau tidak poelnya, umurnya. Kecuali tanda umur sudah 2 tahun itu poel, lain lagi. Tapi harus umurnya, ketentuan itu dengan umur, bukan poel atau tidaknya. Jadi sapi harus umur 2 tahun lebih. Kalau kurang dari 2 tahun enggak cukup untuk jadikan kurban. Paham ya? Kalau kambing dibagi 2, ada kacangan, ada gibas. Kalau kambing kacangan itu harus sudah umur 2 tahun atau lebih. Kalau belum umur 2 tahun walaupun sudah poel enggak cukup. Hati-hati.
Kadang-kadang kalau beli kambing, ya kemudian ditanya orangnya pasti mengatakan apa? Cukup umur ini. Ini cukup umur takon umur piro. Kadang-kadang mereka menganggap 1,5 tahun bagi kacangan sudah cukup. Tanya, tidak ada salahnya kan tanya. Kita boleh percaya kepada orang yang menjual kalau itu hewan ternaknya lahir di tempat dia. Oh ini sudah cukup umur, ini sudah 2 tahun, langsung percaya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tanya, ya ini dari siapa? Terus umurnya berapa ini sudah? Oh 2 tahun lebih. Bukan dengan poel atau tidaknya kalau kambing kacangan, umur 2 tahun atau lebih. Kemudian kalau gibas ini umurnya 1 tahun atau lebih. Nah kalau ini baru. Kalau belum umur 1 tahun, tapi di atas 6 bulan sudah poel, cukup untuk jadikan kurban. Untuk gibas, kacangan enggak? Untuk gibas. Jadi kalau saatnya umur, ini kambing umur 8 bulan. Belum 1 tahun masihan, umur 8 bulan, tapi sudah poel, cukup untuk jadikan kurban. Tidak harus 1 tahun kalau sudah poel. Tapi poel itu gigi depannya jatuh dengan sendirinya, duduk dicatut. Kadang-kadang ambil penjual kepingin laris ya, dicatuti untuk nih. Ini sudah poel lagi. Nah, ini malah bisa pengaruh kepada dagingnya kalau belum waktunya dicabut. Paham ya? Nah, karena itu harus tahu umurnya. Ini paling menentukan untuk kesahan daripada hewan kurban. Kemudian terbebas daripada aib, terbebas daripada cacat yang bisa mengurangi kuantitas daging. Nabi itu mengatakan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hal yang tidak mencukupi untuk jadikan hewan kurban. Apa yang pertama? Al-auraul bayyinu auruha, yaitu yang buta. Ya, hewan ternak yang buta yang sudah tampak jelas kebutaannya. Tidak bisa melihat. Kemudian wal maridhu al bayyinu maraduha, yang sakit yang sudah jelas sakitnya. Seperti sekarang sudah kena virus seandainya, sakit, tak nafsu makan, tidak bisa berjalan. Itu sama, itu juga walaupun besar. Karena termasuk cacat itu sakitnya, bukan karena kurusnya. Kalau sudah maridho, ya al bayyinu maraduha berarti tidak cukup jadikan kurban. Kalau sudah pastikan ini kena virus, kemudian dia tidak nafsu makan, kemudian dia sakit, ya, soalnya dokter hewan mengatakan ini sakit, sudah jelas sakit, ini tidak cukup jadikan hewan kurban. Apalagi kalau sudah seperti sekarang PMK itu ya, sudah sampai hancur lidahnya, kukunya, atau dia tidak bisa berjalan, malah tidak suwe mati, ini tidak cukup jadikan kurban. Pumpung durung mati dibeleh, pas hari kurban tidak cukup. Ya tetap tidak cukup. Itu karena Nabi sudah mengatakan al-maridha al-bayyinu maraduha, enggak cukup untuk jadikan kurban. Kemudian wal arja'ul bayyinu arajuha, juga termasuk yang pincang, ya, yang sudah jelas tampak pincangnya. Ini semuanya kenapa sih? Ya seperti buta tadi. Dia tidak akan bisa memilih mana makanan yang bisa membuat dia sehat, mana makanan yang madarat bagi dia, enggak tahu. Paham ya? Bukan berarti kalau sudah dikasih makan sama yang punya, dia kan pasti dapat makanan yang bagus-bagus. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ya sudah dikatakan buta itu enggak cukup. Paham ya? Atau pincang itu juga sama. Hikmahnya juga alasannya kenapa kok tidak boleh? Karena dia selalu terlambat. Ya, gembalaan yang lainnya sudah sampai di padang rumput, wis makan nikmat mereka, ini baru datang entek kabeh wisan. Rumput-rumputnya kali sisa-sisa tok. Akhirnya kurus dia. Nah, itu juga alasan yang mendasar yang mengatakan tidak cukup untuk yang arja tadi itu. Ada beberapa hal yang tidak cukup, ya seperti gila. Ya termasuk itu ya. Gila atau yang lainnya itu ada beberapa hal yang tidak cukup untuk jadikan hewan kurban. Nah, itu yang penting tidak boleh ada cacat. Yang juga harus diperhatikan yaitu niat. Nah, niat itu bisa niatnya wajib, bisa niat yang sunnah. Kalau korban wajib niatnya sunnah. Kalau sudah ditentukan. Niat itu tidak wajib kalau sudah menentukan hewan kurban yang sudah mau dijadikan kurban. Ini aku nadar untuk berkurban dengan ini. Oh, berarti nanti ketika penyembelihan tidak wajib sudah. Kenapa? Ya nadarnya dia sudah itu jadi niat. Tapi tetap disunahkan untuk niat. Dianjurkan untuk niat. Tapi kalau korbannya itu sunnah, berarti niatnya wajib. Kapan niatnya? Ketika penyembelihan atau sebelumnya? Nawaitu an udhiyah, ya. Biasanya nawaitu an udhiyah bihadhihi, ya, tatawwu'an lillahi ta'ala. Dia sudah menentukan ini aku niat untuk jadikan hewan kurban sunnah
lillahi ta'ala. Kalau dengan niat, walaupun dengan menentukan, tidak jadi wajib. Kalau tadi dia memberi kabar atau ditanya sama orang, dia menentukan ini hewan kurbanku, jadi wajib. Kecuali kalau di dalam niat, tidak apa-apa. Nah, lebih baiknya ditambah apa? Tatawu'an lillahi ta'ala, ya sunnatan lillahi ta'ala, supaya jelas bahwa itu adalah yang sunnah. Ini adalah perkara masalah niat. Boleh niatnya kalau tidak bisa diwakilkan. Atau apa? Ketika ada orang titip, diajari langsung niat. Orangnya suruh niat saat itu. Jadi orangnya sendiri yang niat, wakilnya nanti ketika menyembelih tidak wajib niat lagi. Walaupun tetap sunahkan untuk niat. Tapi apa? Orang yang sudah mewakilkan tadi itu sudah niat. Ini harus apa? Harus perhatikan juga masalah niatnya. Nah, waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan itu setelah terbit matahari, kemudian berlalu waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat seringan mungkin dan khutbatain, 2 khutbah. Nah, ini setelah berlalu waktu itu baru cukup. Seandainya sekarang terbit matahari jam berapa? 5:30 seandainya. Kemudian 2 rakaat berapa waktu yang cukup? Kemudian khutbatain yang wajib-wajibnya berapa cukupnya? Anggap 10 menit. Berarti 5:30 lebih 10 sudah masuk waktunya. 5:30 lebih 10 sudah masuk waktunya. Mau sudah sholat atau belum sholat? Mau dia sudah sholat atau belum sholat? Sudah masuk waktunya. Tapi lebih afdolnya nunggu terbit matahari ukuran 1 tombak dan berlalu waktu tadi itu. Lebih afdolnya lagi setelah sholat, karena ada pendapat mengatakan harus setelah sholat. Ini mau ihtiyat lebih afdol. Jadi setelah sholat id baru siapkan ya senjatanya untuk kurban tadi itu. Itu lebih afdol ya. Sampai kapan waktunya? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik, akhirul tasyrik. Tapi afdolnya jangan tanggal 13. Lebih baik jangan sampai tanggal 13. Kenapa? Karena mazhab Imam Malik enggak sah tanggal 13. Berarti waktu untuk berkorban tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 mazhab Imam Malik. 13-nya enggak sah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tanggal 13-nya tetap cukup. Lebih afdolnya jangan sampai tanggal 13. Kenapa? Ada pendapat mengatakan enggak sah. Biasanya ndolek murah wong-wong iku ya. Tuku kambingin kok wis mari riyo oleh rong dino baru tuku kambing. Kenapa? Biasanya penjualnya sudah banding harga. Ya pikirin kok balik kepada harga harga wajar nanti, harga seperti biasanya. Nah, seperti ini tidak apa-apa, tapi jangan sampai tanggal 13-nya kalau bisa. Kenapa? Karena mazhab lain mengatakan tidak sah. Ini namanya khurujan min khilaf. Baik. Ini adalah permasalahan masalah hewan kurban. Baik.